Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Seorang warga kota Medan bernama Rahmat Wahyudi mendirikan sebuah rumah Quran gratis di Jalan Gunung Bendahara, Kota Binjai. Rumah Quran ini didirikan sebagai wujud kepeduliannya terhadap pendidikan agama, khususnya pendalaman Al-Quran bagi generasi muda. Ia bahkan rela menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar dan membiayai kegiatan ini. Selain pendidikan formal yang selama ini kita kenal, pendidikan non-formal juga mempunyai andil yang sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di negeri ini. Pendidikan non-formal juga menjadi alternatif yang cukup efektif bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pendidikan formal, dikarenakan banyak hal seperti faktor biaya dan waktu belajar. Adalah Rahmat Wahyudi, seorang pegawai negeri sipil di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Sembari bekerja, ia aktif memantau perkembangan anak-anak di rumah Quran yang ia dirikan bersama teman-temannya sejak Juli 2021. Rumah Quran Rahmatan Lil Alamin namanya. Rumah Quran ini merupakan wujud keprihatinan dan kepedulian mereka akan pendidikan agama anak-anak. Sebenarnya tujuan utamanya hanya ingin memanfaatkan rumah ini yang sudah belasan tahun terbengkalai lah. Jadi ketika sudah pandemi lockdown kemarin kita sempat bersih-bersih, punya waktu untuk bersih-bersih. Jadi ketika sudah bersih mau terpikir untuk apa? Terakhir dibikinlah untuk apa yang bermanfaat bagi masyarakat di sini. Maka terpikirlah rumah tahfiz semacam itu. Rumah Quran Rahmatan Lil Alamin ini berlokasi di Jalan Gunung Bendahara, Kota Binjai. Awalnya, fokus dan tujuan utama pendirian rumah Quran ini adalah menjadikan anak-anak sebagai penghafal Al-Quran. Namun sebagai permulaan, mereka diajarkan cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, mulai dari Iqra hingga Tahsin. Mereka juga diberi pengetahuan akhlak, sirah, dan kisah-kisah Islami serta diwajibkan sholat asar berjamaah. Hal ini dilakukan agar anak-anak memiliki karakter yang sesuai dengan syariat agama. Kalau dicapai, target nggak ada sebenarnya. Jadi ya hanya bermanfaat aja lah bagi masyarakat sekitar. Ya nanti kalau memang ada bonusnya anak-anak ini bisa pandai dalam membaca, menghafal Al-Quran, ya itu menjadi berkah masing-masing orang tua dan semua orang yang terlibat di sini lah. Kalau rencana ke depan ya semoga rumah Quran ini terus berfungsi dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nanti bisa berkembang, tidak untuk anak-anak saja, mungkin untuk remaja dan orang tua. Itu harapannya ke depan. Sebanyak 45 anak yang belajar tiap Senin, Rabu, dan Jumat tanpa dipungut biaya sepeser pun. Seluruh biaya operasional ditanggung oleh Rahmat dan donasi dari teman-temannya. Karena manfaatnya yang begitu besar, kehadiran rumah Quran ini pun tentunya mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar dan para santri. Salah satunya Fauzi Anwar. Santri berusia 14 tahun ini dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan belajar Al-Quran dan ilmu agama. Alhamdulillah, tanggapan saya pribadi tentang rumah Quran ini sangat senang sekali. Begitu juga dengan rekan-rekan dan teman-teman saya bisa menuntut ilmu bareng, belajar bareng di majelis ilmu. Insya Allah ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat, menginspirasi banyak orang, terutama bagi saya sendiri dan teman-teman juga kepada seluruh semua orang. Rumah Quran ini menjadi wadah bagi orang-orang yang ingin memperdalam ilmu agama. Dengan berdirinya rumah Quran ini, dapat menjadikan generasi muda kita memiliki akhlak mulia dan lebih mencintai Al-Quran.
Sebagai organisasi non-profit yang memiliki visi memajukan desa, BITRA atau Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia saat ini sedang fokus mendampingi petani di Sumatera Utara menjalankan konsep pertanian organik atau selaras alam. Mereka berdiskusi bersama, belajar dari pakar, serta membangun kesadaran petani akan peran penting mereka dalam menjaga bumi. Sejak 30 tahun lalu, Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia atau BITRA sudah fokus mendampingi petani di Sumatera Utara untuk menerapkan pertanian organik. 2 tahun belakangan, organisasi yang dibentuk tahun 1986 ini semakin konsisten mengedukasi petani. Apalagi sejak pandemi COVID-19, permintaan akan bahan pangan organik semakin tinggi. Sebab masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya mengonsumsi makanan yang bebas zat kimia. Para petani padi di Desa Lestari Dadi, Serdang Bedagai ini adalah salah satu kelompok yang mendapat pendampingan dari BITRA. Sejak tahun 2017, mereka mulai beralih pada pertanian yang selaras dengan alam. BITRA membantu para petani di sini untuk bergabung dengan organisasi penjamin mutu organik atau PAMOR Indonesia. Mereka membentuk unit PAMOR Sergai pada tahun 2018. PAMOR merupakan sistem penjaminan partisipatif yang melibatkan petani sendiri sebagai produsen. Hal ini semakin menjamin kualitas padi yang dihasilkan. Kita melakukan sosialisasi ke para petani untuk mengajak mereka beralih ke organik dengan catatan kita bisa mensertifikasi mereka bahwasannya organik mereka terjamin dan bisa terpasarkan. Dari tahun 2017 sampai saat ini kita juga ada beberapa petani ataupun memiliki lahan yang ingin diolah oleh PAMOR gitu. Jadi untuk saat ini pengolahan PAMOR juga ada sekitar 60 rantai itu milik kelompok yang pemiliknya orang lain gitu kan. Jadi yang mengolah itu anggota PAMOR gitu. Diolah secara organik, terdokumentasi, kemudian pemasarannya juga dari PAMOR sendiri. BITRA melakukan pendampingan mulai dari proses budidaya. Ada sekolah lapang, pelatihan, dan studi banding tentang pertanian organik. BITRA juga memfasilitasi petani yang ingin belajar tentang cara pemasaran. Ada 4 hal yang menjadi fokus tujuan BITRA dalam mendampingi petani, yaitu ekonomi, kesehatan, kedaulatan, dan lingkungan. Kita berharap memang walaupun nggak secepat yang lain, tapi tetap ada peningkatan produksi di sini. Jadi kita juga belajar menghitung bahwa dengan pertanian organik juga kita bisa mendapatkan pendapatan. Terus kedua adalah soal kesehatan. Jadi yang pertama tadi kan ekonomi, kedua kesehatan. Bahwa bekerja di organik dan di permakultur, kita sehat secara kemanusianya, sehat ke alamnya, juga sehat ke seluruh sumber daya. Terus soal kesehatan, kedaulatan. Jadi kedaulatan itu memang masih mimpi besar, soal kemandirian. Tapi yang pertama mungkin contoh soal benih. Jadi bagaimana misalnya teman-teman petani juga menghasilkan benih sendiri dan belajar bagaimana membuat benih yang lebih unggul. Walaupun mungkin itu kerja lama. Terus yang mungkin soal kesehatan, lingkungan. Beberapa waktu belakangan, BITRA juga mendampingi petani untuk belajar tentang konsep pertanian permakultur, penyempurnaan dari pertanian organik. Jumino adalah salah satu petani di Sergai yang sudah serius menerapkan permakultur. Kebun permakulturnya berdampingan dengan sawah miliknya. Sudah berpuluh tahun ia menjadi petani padi. Beralih ke pertanian padi organik 3 tahun lalu, akhirnya membawa Jumino melakukan pertanian permakultur. Yang mana mereka sudah memberikan pendampingan kepada kita, memberikan pelajaran, melatih kita bagaimana tata cara bertani organik, bagaimana tata cara membuat permakultur, memanfaatkan pekarangan di sekitar rumah. Dan juga dari mereka juga saya tahu bagaimana cara membuat biogas. Jadi semoga yang lain pun tanpa kita ajak ya, mereka bisa menyadari bahasanya banyak sebetulnya yang bisa kita gali. Petani punya peran penting untuk menyuburkan bumi dengan tidak lagi menggunakan bahan kimia.
Hal ini yang menjadi maksud Bitra melalui kerjasama dengan petani. Jika ingin menyelamatkan bumi, bertani selaras alam sudah sepatutnya menjadi standar dari sektor pertanian. Negara kita memiliki hamparan daratan yang subur dan tanaman pangan yang melimpah. Kami akan mengajak Anda menjelajahi Kepulauan Meranti di Provinsi Riau yang membudidayakan tanaman pangan lokal sebagai bentuk diversifikasi pangan guna menjawab lemahnya ketahanan pangan nasional kita. Dibutuhkan waktu sekitar 1 jam lamanya dari pusat kota Siak, Provinsi Riau untuk tiba di Pelabuhan Buton. Dari sini, perjalanan dilanjutkan menuju Kepulauan Meranti yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Salah satu gugusan Pulau Meranti bernama Tebing Tinggi. Nah, tepatnya di Kecamatan Tebing Tinggi Timur inilah terdapat sebuah desa yang sudah ada sejak tahun 1905, yaitu Desa Sungai Tohor. Di tahun 60 hingga 70-an masyarakatnya hidup sulit, sempat mengandalkan sawah, namun hasilnya tidak begitu baik. Kini, kehidupan di Desa Sungai Tohor jauh lebih baik. Sebab rata-rata keluarga memiliki lahan sagu seluas 2 hingga 3 hektar. 80% warganya menggantungkan hidup dengan bertani sagu. Membudidayakan sagu sudah lama jadi tradisi masyarakatnya. Konon, sagu di pulau ini dibawa dari Pulau Merbau. Ya, kita waktu dulu kehidupan masyarakat Sungai Tohor ini sangat sulit. Jadi kami coba membawakan masyarakat ini untuk membudidayakan sagu. Karena sagu ini apabila dia tumbuh, itu sudah dijaminkan kita tidak kelaparan. Makanya kami bawa masyarakat sini membukakan lahan tahun 80-an. Sekali buka itu, waktu itu kalau tak silap saya hampir 400 hektar. Desa Sungai Tohor termasuk desa penyumbang sagu terbesar di Kepulauan Meranti. Dengan luas kebun sagu rakyat sekitar 1.500 hektar, pohon sagu di sini bisa tumbuh setinggi 10 hingga 15 meter. Dengan kadar sagu berkisar antara 250 hingga 300 kg per batangnya. Dalam satu hari, petani bisa memanen sekitar 10 batang sagu. Satu batangnya bisa menghasilkan 7 sampai 10 tual atau batang sagu berukuran 43 inci. Jenis sagu yang dibudidayakan warga Sungai Tohor yakni sagu duri, sagu bemban, dan sagu sangke. Namun yang paling mendominasi adalah sagu duri. Usai disisik dan dipotong jadi tual, sagu ini akan digelindingkan menuju parit kekat. Oleh masyarakat lokal, proses ini disebut menggolek. Kedua sisi tual ditancapkan baut besar dan didorong berputar seperti roda. Parit kekat ini dimanfaatkan sebagai tali air untuk mempermudah petani membawa tual hasil panen. Aliran tali air inilah yang akan membawa tual-tual ini sampai ke kilang sagu. Di Sungai Tohor sangat potensi sekali, yaitu lahan gambutnya, yaitu dengan potensi sagu. Kearifan lokal kita sagu, turun-temurun. Jadi di mana sagu di Sungai Tohor ini sangat identik sekali di rawa gambut. Kedalaman gambut kami di Desa Sungai Tohor dari 0 sampai 10 meter. Ada yang 4 meter, ada 10. Jadi lahan gambut yang cocok sekali, yang kita tanam itu 0 sampai 4 meter. Itu cocok sekali untuk sagu. Di mana sagu ini butuh air yang banyak. Ada 14 buah kilang sagu rakyat di Desa Sungai Tohor ini. Beroperasi dari pukul 8 pagi hingga tengah hari. Sagu yang sudah dipanen selanjutnya diproses di sini. Idealnya tual sagu ini diproses setelah 3 hari dari waktu panen, paling lama seminggu, agar kualitas sagunya tidak menurun. Tual lalu dipotong lagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya digiling dan direndam dalam bak besar berisi air untuk memisahkan pati sagu dengan ampasnya. Pati disaring sampai benar-benar terpisah dari ampasnya. Proses ini biasanya memakan waktu 3 sampai 4 jam lamanya. Satu hari
Kilang ini bisa menghasilkan sagu yang sangat putih dan halus sebanyak 2 ton lebih. Selanjutnya hanya tinggal menunggu pembongkaran bak pati sagu ini. Biasanya, pembongkaran dilakukan 2 kali dalam 1 bulan, menyesuaikan dengan waktu pasang air laut. Dipilih saat pasang, agar kapal dalam bahasa lokal disebut pompong, bisa masuk dan mengangkut pati sagu ini keluar. Dipasarkan ke Cirebon dan Malaysia dengan harga Rp1.800 per kilonya. Meski lahan sagu di daerah ini tidak seluas Papua, namun Kepulauan Meranti terkenal dengan olahan sagu yang beragam. Oktober 2016, Kepulauan Meranti mendapat rekor muri sebagai daerah yang mampu membuat 300 lebih jenis makanan yang diolah dari sagu. Hidup warga pun semakin sejahtera dengan budidaya sagu mereka yang tersohor. Sebagai bentuk kepedulian dan keprihatinannya terhadap minat baca anak-anak, Mahniar Sinaga, seorang guru sekolah dasar di Kota Medan, mendirikan teras baca di rumahnya yang berlokasi di Medan Amplas. Setiap akhir pekan, ia mengajak anak-anak untuk berkegiatan lain seperti senam, bercerita, cooking class, dan permainan edukasi. Selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Inilah Mahniar Sinaga, seorang guru inspiratif asal Kota Medan. Selain mengajar, ia mengisi hari-harinya di berbagai kegiatan literasi bersama pegiat literasi lainnya di Kota Medan. Sebagai orang yang peduli terhadap dunia literasi, Mahniar pun tergerak mendirikan lapak baca bernama Teras Baca Akmarani. Ia menyulap sebagian rumahnya yang berlokasi di Medan Amplas menjadi lokasi teras baca. Dan awal berdirinya ini yaitu pada bulan Februari tahun 2021, di mana sebenarnya awal-awal saya sudah mengikuti beberapa kegiatan literasi, baik itu di literasi di sekolah. Saya sudah mengajak anak-anak untuk ikut kegiatan menulis dan sampai menghasilkan buku. Kemudian karena pandemi ini saya resah melihat anak-anak itu jam-jam 12 siang, begitu terik-teriknya matahari, bermain tanpa ada yang mendampingi seperti itu, di mana orang tuanya juga bekerja, salah satunya anak saya. Jadi saya mulai bagaimana ya membuat suatu kegiatan yang memang bisa titik kumpulnya itu di rumah gitu kan, ada bimbingan. Dan kemudian saya juga melihat bahwa tingkat literasi kita khususnya di Medan ini juga sangat rendah. Apalagi menurut skor PISA itu tahun 2018 skor kita merosot literasinya. Jadi saya istiqomah bersama suami dan bantuan dukungan teman-teman juga yang sesama pegiat literasi membuka teras baca ini. Teras Baca Akmarani buka setiap hari, sehingga memudahkan anak-anak sekitar datang membaca buku. Biasanya mereka datang setiap sore dan langsung membaca buku dengan santai di pekarangan rumah Mahniar, dengan ditemani relawan yang siap membantu mereka. Meskipun tergolong masih baru, namun koleksi buku di teras baca ini cukup lengkap, terutama buku bacaan yang sesuai untuk anak-anak, seperti buku cerita, buku pelajaran, komik, dan lainnya. Selain membaca, setiap hari Minggu Mahniar dan para relawan Teras Baca Akmarani mengajak anak-anak berkegiatan lain yang bisa menambah pengetahuan mereka di dunia literasi. Mengawali kegiatan, anak-anak diajak senam pagi. Tujuannya agar mereka tetap sehat, bugar, dan ceria ketika melakukan aktivitas lainnya. Mereka kemudian diajak menghafal dan menyanyikan kembali lagu anak-anak dan lagu kebangsaan. Hal ini dilakukan karena saat ini lagu anak-anak dan lagu kebangsaan mulai tergerus oleh kemajuan zaman. Setelah itu, anak-anak diajak bercerita bersama para relawan. Mereka diminta untuk menceritakan kembali buku yang sudah mereka baca. Oh iya pemirsa, di waktu tertentu, mereka juga diajarkan menari tradisional. Biasanya mereka berlatih menari ketika akan tampil di event-event tertentu. Seperti kali ini pemirsa, anak-anak begitu gembira berlatih tarian cublak-cublak suweng.
saya peduli terhadap pendidikan anak-anak. Saya ingin anak-anak ini ke depannya adalah anak-anak yang memang karakternya itu terbentuk. Jadi kita sangat riskan ya zaman sekarang ini, masa pandemi ini kurang pendampingan juga. Jadi saya ingin itu walaupun mereka di rumah tidak 100% mendapat pendampingan dari orang tua, biarlah di teras baca ini mereka dapat pendampingan. Jadi ke depannya karena kita melihat fenomena yang sering terjadi bahwa karakter itu sungguh diperlukan, sehingga saya ingin teras baca ini memang mengeluarkan atau mengadopsi anak-anak yang memang betul-betul mau dididik sehingga karakter mereka nanti terbentuk. Salah satu kegiatan yang menjadi favorit anak-anak adalah cooking class atau kelas memasak yang dilakukan 2 minggu sekali. Mereka sangat senang memasak. Agar kegiatan tetap aman, maka relawan bertugas mengawasi dan memantau jalannya kegiatan ini. Tidak sekedar memasak, di kegiatan ini Mahniar selalu mengajak anak-anak untuk memasak makanan tradisional Nusantara. Tujuannya, agar mereka tahu makanan tradisional yang ada di seluruh Nusantara. Selesai kelas memasak, mereka dibebaskan bermain di pekarangan teras baca. Teras baca juga menyediakan berbagai mainan tradisional, seperti ular tangga ukuran besar, engklek, congklak, dan lainnya. Anak-anak yang datang di teras baca Akmarani biasanya berusia sekitar 4 hingga 12 tahun. Sejak adanya teras baca ini, waktu luang mereka lebih banyak dilakukan di teras baca. Hal ini dirasakan Kansa Akila Putri. Anak usia 8 tahun ini cukup rajin datang ke teras baca, apalagi ketika hari Minggu. Ia rela bangun pagi agar bisa bermain dan belajar bersama teman-teman seusianya di teras baca ini. Bagus untuk edukasi anak-anak di sekitar sini dengan membaca buku, permainan tradisional, bermanfaat di masa pandemi seperti ini. Saya berharap semakin banyak buku donasi yang diberikan agar anak-anak di sini tetap membaca di teras baca Akmarani. Kehadiran teras baca Akmarani diharapkan dapat meningkatkan minat baca anak-anak Indonesia, khususnya di Kota Medan. Impiannya, agar literasi Indonesia meningkat dan anak-anak ini menjadi sumber daya yang unggul di masa depan. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.